Jadi jangan sampai Gubernur Koster karena salah mengambil kebijakan akibat dari analisis Prof. Damri yang sesat, membuat kebijakan yang sesat, maka akan menambah jumlah kemiskinan akibat kebijakan yang salah. Dengan Gubernur menghapus sistem SMA Bali Mandara yang dulu waktu kampanye dia menyatakan dengan manis dan genggam gempita bahwa sekolah ini adalah untuk anak-anak marhain, maka dengan Gubernur Koster menghapus sistem ini secara tidak langsung dia melucuti seluruh identitasnya sebagai kaum marhain. Saya sampaikan kepada Prof. Damri, kepada DPR, kepada Gubernur Koster dan seluruh pengambil kebijakan, jika suatu saat anak cucu mereka miskin, maka pada saat itulah Anda perlu uluran tangan pemerintah untuk membantu. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenama Senama Sidam. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Untuk menambah semangat, Satan Pajayati. Ya. Terima kasih adik-adik FKPP sudah menggagas diskusi publik mau dibawa kemana pendidikan Bali yang saat ini sangat relevan dengan isu SMA Bali Mandara. Yang pertama saya ucapkan adalah saya sangat menyesalkan Gubernur Bali Bapak Wayan Koster belum hadir sampai hari ini, padahal saya sangat menantikan beliau untuk berdiskusi di sini, menerima pemaparannya, pertimbangan-pertimbangannya, apa yang mendasari menjadi kebijakan menghapus sistem pendidikan boarding school atau berasrama di SMA Bali Mandara. Mungkin suatu saat kalau beliau hadir, saya akan ingin berdiskusi lagi. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya menanti juga nih Prof. Damri Yase yang sebagai koordinator tim pembangunan Provinsi Bali. Ya, tim ahli ya. Saya sangat menantikan beliau karena kemarin saya tanya-tanya katanya beliau ada di Bali, sibuk sedang mengurus kegiatan, ada lomba. Kebetulan saya ikut lomba juga di Unhi itu. Saya berharap beliau hadir. Tetapi sampai sekarang juga belum hadir. Saya ingin beradu pemikiran dengan beliau dari sisi kajian akademis, kemudian dari sisi kebijakan. Apa yang mendasari sih beliau sampai tega-teganya mengambil sebuah kesimpulan bahwa SMA Bali Mandara kualitasnya jauh di bawah SMA reguler. Saya sangat penasaran nih dari mana beliau dapat data sampai mengambil kesimpulan seperti itu. Kalau beliau ada di sini, saya sebagai alumni Undiksa di bidang pendidikan dengan beliau yang kedokteran hewan, saya mau adu gagasan tentang pendidikan Bali. Bagaimana cara mengurus manusia dibanding dengan cara mengurus satwa gitu ya. Oh, itu luar biasa itu. Itu temannya luar biasa itu. Tapi dari sisi akademis ya, dari sisi akademis. Ya, itulah tujuannya beli. Kenapa kita sekarang menyediakan sebuah wadah dialog di sini. Jadi harapannya adalah beliau dengan pandangan beliau, para eksekutif dan legislatif, kemudian kita sebagai yang praktisi untuk duduk bersama menyampaikan gagasan sehingga kita ketemu titik tengahnya. Di mana ada yang terlepas mungkin ataukah terlalu banyak tersambung. Nah, harapannya demikian. Namun harapan itu hanya tinggal harapan, tetapi yang tetap harapkan kita bisa menghasilkan sesuatu dalam pertemuan hari ini dan kita tidak berhenti saat ini. Hasil pertemuan kita hari ini nanti apa yang adik-adik sampaikan semua, bapak-bapak sampaikan semua, dan ini live juga kita tampilkan di YouTube. Ini melalui para pembicara kita akan simpulkan, intisarinya kita ambil, kita akan datang ke eksekutif dan legislatif untuk menyampaikan secara langsung. Audiensi kepada DPR dan audiensi kepada gubernur. Mau tidak mau, terima tidak terima, kita akan tetap mengajukan surat resmi untuk mohon menyampaikan hasil dialog pada hari ini. Demikian. Lanjut, Pak. Saya akan mulai. Yang pertama adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang SMA Bali Mandara adalah sebuah kebijakan publik. Begitu menyebut kebijakan publik, maka peran serta masyarakat itu hadir di situ. Dari mulai proses pra penyusunan kebijakan, mungkin pemerintah melakukan FGD, melakukan kajian, melakukan riset. Ini saya lihat nggak ada kayaknya nih. Nggak ada nih sampai sekarang FGD. Mungkin Pak Wayan, Pak Nengah bisa, apakah ada FGD tentang studi SMA Bali Mandara tentang kualitas itu ya. Kemudian dalam hal pengambilan kebijakan, publik juga harus terlibat.
Dan begitu kebijakan dibuat, publik juga harus terlibat. Nah, saat inilah saya hadir sebagai generasi muda untuk menguji kebijakan publik pemerintah. Dan nanti begitu kebijakan publik itu dilakukan, maka kita sebagai masyarakat juga punya tanggung jawab untuk mengkritik atau memuji jika kebijakan itu bagus, mengkritik, mengevaluasi jika kebijakan itu tidak baik dan tidak optimal. Yang pertama adalah saya ingin menguji kebijakan publik dari Prof. Damri Yase ini. Yang pertama adalah Prof. Damri menyatakan bahwa dengan anggaran yang lebih besar dibanding dengan anggaran reguler, maka disebutkan kesimpulannya kualitas pendidikan di SMA Bali Mandara di bawah SMA reguler. Kemudian disebut di situ tidak efektif, tidak efisien. Wow, bagi saya itu kesimpulan yang sangat menyesatkan. Bahkan itu bisa meracuni publik, sehingga publik berpikiran bahwa SMA Bali Mandara ini selama ini kualitasnya buruk. Nah, ternyata begitu saya teliti, sampel yang diambil adalah data 2018-2021. Padahal saya punya data primer. Kalau mau adu data, Prof. Damri sama saya, ayo. Saya punya data dari 2011 sampai 2021. Kalau Prof. Damri, mohon maaf, dengan segala hormat, kalau mau melakukan kajian, analisis perbandingan data, datanya yang komprehensif. Ambil data primer. Itu data 2018, 2021 dipakai untuk menyimpulkan sekolah yang sudah satu dasawarsa menghasilkan anak-anak yang sangat berkualitas diakui di dunia internasional dan nasional. Yang kedua, datanya tidak apple to apple, menyatakan bahwa boros nih SMA reguler, SMA Bali Mandara boros dibanding dengan SMA reguler. Kemudian disebutkan di situ datanya. Ini saya tertawa juga melihat data dari Prof. Damri ini. Yang data yang beliau sampaikan adalah lulusan SMA Bali Mandara yang lulus di PTN PTS adalah 40%. Mohon maaf, PTN dibilang ya, 40%. Sedangkan SMA reguler SMA 1 Singaraja 50%. Kemudian SMA 4 Denpasar 68%. Kemudian yang SMK yang bekerja disebutkan bahwa SMA Bali Mandara 68%. Kemudian yang reguler 68%. Dari situ beliau mengambil kesimpulan dengan anggaran yang lebih besar per orang per siswa di SMA Bali Mandara, maka kualitasnya di bawah SMA reguler. Wow, saya sekali lagi mengambil sampel yang salah, kemudian membandingkan siswa miskin dengan siswa kaya yang orang tuanya mampu dengan cara seperti itu. Mohon maaf ya, kalau Prof. Damri misalnya ujian skripsi sekarang nih, yang uji adik-adik SMA Bali Mandara yang sudah magister ini, bisa nggak lulus Prof. Damri ini? S1 ya, skripsi ya. Mohon maaf dengan segala hormat. Karena metodologi kajian ilmiahnya keliru, cara pengambilan sampelnya keliru, kemudian terjadi apa, Bli? Dan teman-teman, Bapak Ibu semua, analisisnya jadi salah. Kemudian analisis salah, Prof. Damri mengambil kesimpulan yang salah. Setelah mengambil kesimpulan salah, rekomendasi ke gubernur jadi salah. Setelah rekomendasi salah, kebijakannya jadi keliru. Itu yang harus masyarakat paham. Sekarang ini yang satu sisi ya, gubernur menurut saya mengambil kebijakan yang keliru, dikritik oleh publik karena kajian analisis dari Prof. Damri Yase yang keliru. Itu kesimpulan saya tegas yang pertama. Yang kedua, kalau kebijakan gubernur itu sudah ada sebelumnya dan Prof. Damri sebagai koordinator tim ahli disuruh untuk mengkaji, kemudian dia mengkaji dengan cara-cara yang keliru sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesat, berarti Prof. Damri dengan segala hormat saya sampaikan menggadaikan intelektualitasnya. Sebagai seorang profesor, sebagai seorang rektor, sangat tidak elok melakukan kajian-kajian yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah metodologis penelitian atau penulisan jurnal atau kajian untuk kemaslahatan masyarakat loh. Kalau salah mengkaji kebijakan jadi salah. Kan masyarakat kasihan Pak Gubernur misalnya bikin kebijakan yang dikritik habis-habisan oleh publik. Kalau hadir di sini mungkin bisa banding-banding data ya. Ada juga salah yang dipuji. Apa itu, Bli? Jalannya Liverpool. Ya betul. Semalam itu dapat pujian banyak itu. Iya. Ya. Saya nonton. Biar kalah tapi dapat pujian itu. Nah, artinya begini, Prof. Damri Yase dengan segala hormat, tolong dikoreksi lagi kajiannya supaya kajian itu nanti menghasilkan kebijakan yang benar. Kalau Prof. Damri nggak bisa nih, anak-anak SMK Bali Mandara bisa kok bantu buat kajian.
beli dengan sumber teh bisa kok. Kita kumpul sama-sama, ayo. Iya. Harusnya Ya, memang gunakan data. Ya. Data yang harus diangkat. Gunakan data, jangan data-data nggih Prof Damri nggih. Ampura niki dengan segala hormat. Beliau senior di bidang akademisi, ya saya juga akademisi juga. Itu yang pertama soal kebijakan. Kemudian soal apa yang dimaksud dengan boarding school. Saya seorang pendidik, saya lulusan Undiksa, saya dapat pendidikan pedagogi. Saya tahu, mungkin Prof Damri belum dapat pendidikan itu ya. Jadi cara ngurus satwa sama ngurus hewan tuh beda, sama ngurus manusia beda. Ilmunya beda maksudnya, jadi bisa jadi kajiannya jadi keliru gitu. Nah, saya jelaskan di sini bahwa begini, boarding school itu salah satu konsep sekolah yang sudah dilakukan oleh banyak negara, banyak daerah di Indonesia. Bali punya satu dan berhasil di zaman Pak Mangku Pastike. Sekarang dicontek, nah bahasa ininya ya, dicontek sama duplikasi itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Bahkan Jawa Tengah kemarin 15 sekolah lagi dibangun oleh Pak Ganjar. Artinya apa? Boarding school itu tujuannya mulia, mengangkat derajat anak-anak, membangun mentalitas dari dia. Ini catatan saya ya, dari dia miskin sekarang siapa kemarin tuh Ade Dwi ya, alumni sudah bisa membantu anak miskin. Dari dia minder menjadi percaya diri, dari dia gagap akan kemajuan dia menjadi cerdas, dari dia tidak berani bermimpi dia berani bermimpi. Itulah dari IQ rendah menjadi berprestasi di tingkat internasional dan nasional. Itulah konsep yang sangat relevan untuk Bali saat ini. Kalau sama rata sama rasa itu, oh enggak lah, saya enggak mau menganut paham itu, keadilan Pancasila yang saya anut. Dengan treatment yang berbeda. Treatmentnya adalah apa? Ini, boarding school berasrama sistem SMA Bali Mandara yang sekarang dihapus. Nah kemudian, dalam pendidikan itu, saya sampaikan bahwa ada tujuan yang dicapai, yaitu kemampuan kognitif, kemampuan afektif dari anak-anak, dan kemampuan psikomotor. Kemampuan kognitif apa? Anak yang tidak cerdas SMA Bali Mandara menjadi cerdas, yang tidak berprestasi menjadi berprestasi. Afektifnya dia berprestasi di tingkat internasional, nasional, diterima di PTN terkenal di Jepang ya. Nanti bisa dicerita loh teman-teman di SMA Bali Mandara. Kemudian dia bisa terbebas dari kemiskinan keluarganya. Kemudian psikomotor ini yang paling menarik nih, yang harus dicapai. Anak-anak ini bisa menjadi agen perubahan untuk mengangkat derajat anak-anak yang miskin yang sama nasibnya dengan dia menjadi lebih baik seperti dia. Itulah aspek psikomotor. Mohon maaf Prof Damri, mungkin nggak tahu ini tentang teori-teori pendidikan, nggak tahu, ampun ya. Nanti kita diskusi Prof kalau ada waktu. Nah, itulah yang dihasilkan oleh SMA Bali Mandara. Kualitasnya nyata. Adik alumni ini sekarang memberikan apa namanya bantuan kepada adik-adik yang lain ya. Artinya apa? Kemampuan psikomotoriknya tumbuh ya Beli ya. Jadi dia bisa mengentaskan kemiskinan orang lain, anak-anak yang tidak mampu seperti dirinya. Kemiskinan itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah kemiskinan absolut dan struktural, di mana anak-anak tidak memiliki akses terhadap pendidikan. Ada kemiskinan ekonomi, ada kemiskinan musiman, dan ada kemiskinan akibat bencana alam dan kebijakan. Jadi jangan sampai Gubernur Koster karena salah mengambil kebijakan akibat dari analisis Prof Damri yang sesat, membuat kebijakan yang sesat, maka akan menambah jumlah kemiskinan akibat kebijakan yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan Gubernur menghapus sistem SMA Bali Mandara yang dulu waktu kampanye dia menyatakan dengan manis dan genggam gempita bahwa sekolah ini adalah untuk anak-anak marhain, maka dengan Gubernur Koster menghapus sistem ini, maka secara tidak langsung dia melucuti seluruh identitasnya sebagai kaum marhain. Dan yang ketiga, saya sampaikan kepada Prof Damri, kepada DPR, kepada Gubernur Koster dan seluruh pengambil kebijakan, jika suatu saat anak cucu mereka miskin, maka pada saat itulah Anda perlu uluran tangan pemerintah untuk membantu mengeluarkan anak cucu Anda dari garis kemiskinan. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih sekali.